Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Nazima. Di sini kembali kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan Microsoft Office ya, ini Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai rumus if dan VLOOKUP. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana cara memakai rumus if. Di sini untuk mengisi tujuan kita menggunakan rumus yang tertera atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan ketentuan yang telah dibuat di bawah ini. Nah, sebelum teman-teman lanjut, baiknya teman-teman mengetahui lebih dahulu bahwa di sini di dalam rumus ini saya menggunakan koma. Kenapa saya tidak menggunakan titik koma? Karena setiap PC atau laptop itu settingannya berbeda. Itu bisa kita ubah juga pengaturannya di Microsoft Excel sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita selesai yang pertama, kita lanjut lagi yang kedua. Ini yaitu kelas, gimana cara membuat kelas. Itu tetap sama rumusnya if. Kemudian beda, yang tadi left sekarang kita buat mid. Ya, kita buat mid. Nah, di sini kita juga akan mengambil sedikit contoh dari rumus yang pertama, yaitu di bagian salinan selanjutnya, yaitu mengcopy dari yang awal. Kemudian setelah kita copy, kita buat lagi lanjutannya. Kenapa yang terakhir ini tidak dibuat sama yang seperti yang pertama dan kedua? Ya, karena yang di belakang itu false. Kemudian setelah kita buat seperti ini, pastikan kita sudah cek apakah benar atau tidak. Apabila ada kesalahan, maka dia akan otomatis tidak berjalan seperti fungsinya. Karena sama seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita menggunakan dua rumus, jadi ini rumus yang ketiga ini masih sama dengan rumus yang pertama dan kedua, tetapi cara membuatnya atau di dalamnya berbeda. Ya, tidak jauh beda juga dengan yang pertama dan yang kedua. Dan setelah kita membuat rumusnya, tetap seperti sebelumnya, kita pastikan tidak ada kesalahan titik atau koma. Setelah semua benar, kita salin atau kita luruskan ke bawah. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu rumus VLOOKUP. Nah, di sini rumusnya agak sedikit, bukan ribet, tetapi agak sedikit detail. Yaitu kita copy yang di depan dan kemudian kita copy juga yang di dalam tabel. Nah, sudah siap semuanya seperti yang sebelumnya, kita tarik lagi ke bawah untuk menyamakan semuanya. Otomatis karena kita sudah membuat rumus. Kemudian untuk dua yang terakhir ini diskon dan bayar. Nah, ini menggunakan hanya rumus dasar, yaitu harga dikalikan dengan jumlah, kemudian dikali dengan 5% diskon. Nah, sebelumnya kita lihat di mana kita cari diskon, yaitu di ketentuan. Karena kita membuat dulu ketentuannya, baru kita bisa mengisi tabelnya. Kemudian setelah diskon diisi, nah kita tahu akan bayar berapa.
Nah setelah itu rumusnya sama seperti diskon tadi, tetapi yang terakhirnya itu bukan dikali 5%, melainkan dikurang sama diskon yang telah kita buat tadi. Nah sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.